Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala rahmat, anugerah dan berkat-Mu, atas segala kebaikan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu atas hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakan, melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan kita. Mau senang, susah, sedang berkelimpahan, sedang kekurangan, sedang sehat, sedang sakit, sedang punya masalah banyak, atau keadaan apapun itu. Mari mengucap syukur. Sebab apa? Hal itu dikehendaki Allah. Artinya Tuhan senang dengan orang yang selalu mengucap syukur apapun keadaannya. Jadi jangan hanya pas diberkati, jangan pas sedang berkelimpahan, sedang sukses, ya, sedang habis dapat bonus, baru bersyukur. Ketika kurang bagaimana? Ketika sakit bagaimana? Ketika sedang mungkin tanda kutip gagal usaha kita bagaimana? Harusnya tetap mengucap syukur, karena sesungguhnya mengucap syukur itu dikehendaki Tuhan. Dan dasar dari mengucap syukur adalah bukan karena keadaan kita. Ya, jadi mau keadaan baik kurang baik menurut kita, bersyukur. Jadi orang yang bersyukur berarti orang yang sejalan dengan Tuhan. Syukur mengandung arti terima kasih. Kita bersyukur artinya kita berterima kasih. Syukur mengandung arti bahwa kita ini mengakui Tuhan punya otoritas, punya kedaulatan atas hidup kita. Sehingga apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, ingat, pasti baik maksudnya. Tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas hidup kita. Sebaliknya Tuhan merancangkan kebaikan. Karena itu firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, dalam hal apapun juga, termasuk dalam keadaan apapun juga, ya, mengucap syukurlah sebab Tuhan, ya, itu dikehendaki oleh Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang mengucap syukur artinya dia sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kenapa bersyukur? Ya, pada dasarnya kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ya, jadi apapun yang terjadi, sekalipun kurang baik keadaan kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap baik, tidak pernah merubah keadaan Tuhan. Artinya, keadaan kita baik, Tuhan tetap baik. Keadaan kita kurang baik, Tuhan tetap baik. Ya, jangan pernah dirubah. Ya, coba lihat Mazmur 118 ayat yang ke-1. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang serupa dengan yang saya baca ini dalam Mazmur 118 ayat 1 ini diulang-ulang lagi di bagian lain dari firman Tuhan. Artinya ini hal yang sangat penting. Jadi mengucap syukur ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan orang percaya. Karena itu ayo mengucap syukur, hentikan bahkan ya buang kekecewaan, buang
grundelanmu. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan istilahnya mengeluh, jangan dresulo. Ya, apalagi sampai akhirnya kecewa dan menyalahkan si A, si B, menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Hati-hati ya. Belajar bersyukur apapun keadaanmu. Ingat, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, sesungguhnya semua dalam kendali Tuhan. Sesungguhnya dalam kepedulian Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita tanpa Tuhan peduli. Tidak ada sesuatu keadaan yang menimpa kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk. Tidak ada rancangan Tuhan untuk mencelakakan. Sebaliknya rancangan Tuhan pasti baik bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, mengucap syukurlah sebab Tuhan baik. Ya, jangan diubah lagi karena A, karena B. Enggak, Tuhan baik. Apapun yang dia kerjakan, baik. Apapun yang direncanakan Tuhan, baik. Karena itu mari belajar bersyukur karena Tuhan selalu punya rancangan baik atas hidup kita. Apapun keadaanmu, ya, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal hidupmu, apapun itu, mari tetap bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia. Tuhan akan menuntun. Tuhan akan menyertai hidup kita. Ingat, sekalipun kita dalam kesusahan, sekalipun dalam keadaan sakit mungkin dalam kekurangan, ingat bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi segala keadaan apapun yang kita alami, ada kasih setia Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan atas hidup kita. Mari, jangan bersungut-sungut. Ganti segala kekecewaan, sungutanmu itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur apapun yang terjadi atas hidup kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan, atas kepedulian Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika sesuatu yang menurut kami kurang baik sekalipun itu terjadi atas hidup kami, pasti ada maksud baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami mau belajar bersyukur Tuhan. Kami gak mau lagi bersungut-sungut. Kami tidak mau lagi mengeluh. Tapi kami mau bersyukur sebab Engkau baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya atas hidup kami. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Apapun keadaan kami. Mungkin ada di antara jemaatmu sedang sakit, sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, perekonomian, pekerjaan, masalah rumah tangga. Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Kasih setiamu tetap menyertai mereka semua. Dan kami mau tetap bersyukur. Terima kasih. Menyerahkan hidup kami dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan terus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.